Shalom, selamat pagi para pendengar setia Renungan Harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu. Untuk mengawali awal bulan Februari kita, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada pagi hari ini, yang diambil dari kitab Rut pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kitab Rut pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Mengawali hari kami di awal bulan Februari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati dan menyertai kami, menghantarkan kami di awal tahun ini dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur yang luar biasa, sehingga kami boleh memasuki bulan kedua di tahun 2023 ini. Tentunya dengan penuh harapan bahwa sukacita damai sejahtera senantiasa ada bagi kehidupan kami. Dan untuk mengawali hari kami di bulan Februari ini, kami akan bersama-sama akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh diberikan hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama ini dapat kami pahami dan kami mengerti dengan benar sesuai surut dan kehendak Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan kami boleh memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memberkati hamba yang akan menyampaikan firman ini, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Rut pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Baik Bapak dan Saudara, kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Di bawah perikop Rut dan Boas di tempat pengirikan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disikapkan nyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini di malam ini. Dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah
tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia. Sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita berpikir bahwa sebuah perkara atau rencana besar itu akan diwujudkan dengan tindakan yang besar pula. Namun di dalam kehidupan nyata kita, seringkali kita menemukan fakta yang malah sebaliknya. Tuhan justru menggunakan peristiwa-peristiwa yang sederhana dalam menggenapi sebuah rencana besar dalam kehidupan kita. Nah, dalam nas hari ini, rencana besar Tuhan terjadi atas kehidupan Rut dan juga Boas. Setelah Rut berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk dirinya dan juga mertuanya, Naomi malah memiliki inisiatif untuk mencarikan tempat perlindungan bagi Rut. Nah, maksudnya tempat perlindungan ini adalah kehidupan yang lebih baik lagi bagi Rut, yaitu memiliki seorang suami. Dan yang diusulkan oleh Naomi untuk menjadi calon suami Rut ini adalah Boas. Nah, usul Naomi ini berakar dari tradisi Israel tentang seorang penebus. Nah, penebus yang dimaksud itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam hal menebus sanak saudara yang dibelenggu perbudakan. Nah, kemudian penebus yang dimaksud ini juga dia yang akan bertanggung jawab menuntut balas atas hutang darah dalam kasus pembunuhan di dalam keluarganya. Nah, kemudian dia juga yang bertanggung jawab untuk mempertahankan nama keluarga dengan menikahi janda dari saudara, yaitu janda dari saudaranya yang belum memiliki anak. Nah, kemudian si penebus yang bertanggung jawab untuk menjamin nama, harta, dan keturunan dari keluarganya ini tadi. Nah, karena Boas ini adalah keluarga Elimelek, maka dialah yang bertugas sebagai penebus. Jika Boas tidak menjalankan tugas ini, maka nama Elimelek ini akan lenyap. Nah, maka oleh sebab itulah Naomi ini memberi instruksi agar Rut pergi ke tempat Boas pada malam hari. Setelah Boas tidur, Rut harus menyingkap selimut dari kaki Boas dan berbaring di sana. Namun jangan kita salah sangka, hal ini sama sekali bukan tindakan amoral. Ini sebuah tindakan simbolik untuk meminta perlindungan dari seorang Boas sebagai seorang suami bagi si Rut. Nah, walaupun sebenarnya Boas itu memiliki keinginan untuk menikahi Rut, tetapi ia tidak ingin bertindak gegabah atau bertindak satset seperti itu dan menyalahi hukum Taurat yang berlaku pada saat itu. Nah, kepatuhan Boas terhadap hukum Taurat Allah ini memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adapun peristiwa penebusan yang terjadi atau yang dilakukan oleh Boas terhadap Rut ini mengingatkan kita pada janji Allah untuk menebus umatnya dari dosa. Nah, Boas dengan penuh kerelaan mau menebus Rut untuk mengangkatnya dari keterpurukan dan kemiskinannya. Tindakan ini juga kita maknai sebagai gambaran simbolis dari penebusan Yesus Kristus.
Ia dengan kasih-Nya yang besar mau turun ke dalam dunia, lalu mati untuk menebus dan melepaskan kita dari belenggu maut. Nah, Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan sehari-hari, Tuhan itu kerap kali memaknai hal kecil dan peristiwa biasa untuk mewujudkan rencana besar atau rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada zaman dulu, Allah bisa memaknai peristiwa biasa dan orang sederhana seperti Ruth dan juga Boas. Nah, saya yakin kini juga ia bisa memaknai keseharian dan kesederhanaan kita untuk menggenapi rencana ya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah kita bersedia dipakai oleh Tuhan dan setia dalam setiap perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita? Kita bisa menjawab hal itu dalam hati kita masing-masing. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mau memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dalam setiap keterbatasan dan kesederhanaan hidup kita. Kita mempersiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, kemudian kita menjadi orang-orang yang setia dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, baik dari perkara-perkara yang kecil, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami. Engkau menyatakan kasih-Mu dalam setiap kesederhanaan Ruth dan juga Boas, dan Engkau membuat suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan sebagai manusia yang dikasihi oleh Tuhan, kami boleh memberi diri kami dalam setiap kesederhanaan dan keterbatasan kami untuk Tuhan pakai dengan luar biasa dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menjalani setiap kehidupan kami dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi jemaat yang berada di Tumbang Bau Bengaat. Tuhan boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana dalam setiap keberadaan hidup mereka, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai mereka. Tuhan boleh memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, agar senantiasa setiap berkat kasih karunia Tuhan boleh mengalir bagi kehidupan rumah tangga keluarga mereka, oleh setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga jemaat Tuhan di sana. Biarlah kiranya mereka boleh memancarkan kasih Tuhan, mereka boleh terus merasakan damai sejahtera dan cinta kasih daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Bahkan juga Tuhan boleh memberkati setiap pelayan Tuhan, setiap penatua dan diakon yang ambil bagian dalam pelayanan di jemaat Tumbang Bau Bengaat. Biarlah kiranya mereka boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh, mereka juga boleh bekerja dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh pendengar renungan harian pada hari ini. Tuhan boleh memberkati, menyertai, memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi seluruh pendengar renungan harian dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab, dan dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan boleh memakai mereka semua dengan setiap keterbatasan dan kelemahan mereka. Dan Tuhan memampukan mereka untuk memperlakukan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Ini doa dan seru kami ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan harian hari ini. Semoga Tuhan terus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Dan sampai bertemu di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.